Si AI itu sendiri didukungnya tidak hanya dari ilmu komputer saja teman-teman, tapi dari matematika. Udah jelas ya, komputer sama matematika itu adik kakak, tidak bisa dipisahkan. Terus didukung dengan dari biologi. Biologi dengan computer science itu kawinnya itu menghasilkan artificial neural network atau sistem jaringan saraf tiruan. Bagaimana cara manusia berpikir itu kan dipelajari di biologi. Bagaimana cara kita menirukan manusia berpikir itu ditambah di computer science sehingga memunculkanlah AI. Psikologi itu untuk mempelajari jenis-jenis dari kecerdasan tersebut, karena manusia itu cara berpikirnya itu memiliki hasil yang impas yang berbeda-beda. Kita punya otak yang sama, tapi kemampuan otaknya bisa berbeda. Nah, itulah faktornya ada dari faktor psikologi tersebut yang mempengaruhi. Selain itu juga dari faktor sosiologi, bagaimana manusia tersebut itu bersosialisasi dengan manusia lainnya, dengan lingkungan sekitarnya. Itu yang dipelajari yang mendukung pada perkembangan AI. Sampai ke faktor filosofi. Filosofi itu adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam manusia tersebut dan dari lingkungannya tersebut. Nah, jadi si AI ini itu tidak hanya berdiri dari ilmu komputer saja, tapi juga didukung dari ilmu-ilmu yang lain. Sampai dan dari ilmu-ilmu ini itu menghasilkan domain-domain AI yang cukup banyak. Mulai dari sistem pakar, bagaimana orang pakar itu diambil informasinya, diambil pengetahuannya menjadi suatu sistem. Kesininya, bagaimana sekarang sistem pakar itu ibaratnya orang itu, sistem itu tidak berpikir dari data yang diinputkan, tapi dari data berupa gambar, berupa video, berupa kegiatan yang ada di lingkungannya. Mulailah bermunculan computer vision. Bagaimana caranya sekarang robot atau mungkin sistem yang sudah pakar ini, yang sudah bisa mengambil data secara virtual, itu bisa juga berinteraksi, menerima perintah dalam bentuk verbal, dan juga bisa bercerita atau berkata dengan kita. Itu muncullah natural language processing. Terus agar bisa lebih bergerak, lebih leluasa, menggantikan kerja manusia mengangkut barang atau lain sebagainya, muncullah robotika dan navigasi. Sini juga muncul karena manusia itu terlalu tidak bisa dipisahkan dengan game, maka muncullah juga bagaimana sekarang orang itu tidak bermain game dengan orang lagi, tapi dengan komputer. Cara bagaimana komputer bermain game itu merupakan suatu tingkat AI yang lebih besar dibanding dengan weak AI. Itu masuknya tadi ke general AI. Sampai ke ada orang yang bikin AI untuk permainan-permainan tertentu dan bisa mengalahkan manusia. Itu nanti banyak sekali teman-teman kalau lihat itu robot-robot yang emang belajar untuk bagaimana cara main catur, cara main-main game-game atau permainan-permainan otak manusia itu sudah bisa dibuatkan robotnya. Itu sampai sekarang banyak sekali bermunculan bidang-bidang yang dipelajari dalam AI ini. Dari mulai teksnya, speech-nya, gambarnya, semuanya dipelajari.